Pernah nggak sih kita ada di situasi darurat, lihat sesuatu yang jelas-jelas butuh pertolongan, tapi anehnya kita dan semua orang di sekitar kita malah dia membeku. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas psikologi aneh di balik fenomena ini. Coba deh, bayangin skenario ini. Anda lagi jalan di trotoar yang rame banget, tiba-tiba ada orang yang pingsan di depan mata. Logikanya kan, makin banyak orang, harusnya makin cepat ditolong ya. Tapi, kenapa kenyataannya seringkali justru kebalikannya? Nah, keanehan ini, paradoks di tengah keramaian ini, ternyata ada namanya loh. Dan ini, wah, ini mengungkap sesuatu yang sangat menarik. Tapi jujur aja, sedikit bikin gak nyaman tentang bagaimana kita berperilaku saat sedang berkelompok. Namanya adalah bystander effect atau efek penonton. Intinya gini, semakin banyak orang yang menyaksikan sebuah kejadian darurat, malah semakin kecil kemungkinan ada satu orang pun yang turun tangan buat nolong. Aneh banget kan? Tapi ini adalah pola yang sangat nyata dan sudah diteliti berkali-kali. Kisah di balik penemuan teori ini sebenarnya cukup kelam. Semuanya berawal dari sebuah tragedi nyata di New York pada tahun 1964, sebuah kasus yang mengguncang dan membuat satu negara bertanya-tanya, kok bisa? Jadi, dalam kasus serangan brutal terhadap seorang wanita bernama Kitty Genovese, ada 38 orang. Bayangin, 38 tetangganya dilaporkan mendengar teriakan minta tolong atau bahkan melihat sesuatu dari jendela apartemen mereka. 38 orang. Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Dari 38 saksi mata itu, nggak ada satupun yang menelpon polisi. Nah, keheningan massal yang mengerikan inilah yang membuat dua psikolog, Bill Platane dan John Darley penasaran. Mereka nggak langsung menyalahkan moral orangnya, tapi mereka mulai curiga. Jangan-jangan ini bukan soal moralitas, tapi soal kekuatan situasi sosial itu sendiri. Oke, jadi apa sih hasil penelitian mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita saat berada dalam situasi seperti itu? Ternyata ada 3 program psikologis kuat yang berjalan otomatis di otak kita, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Yuk, kita bongkar satu persatu 3 biang keladi psikologis ini, masing-masing punya peran penting kenapa niat baik kita untuk menolong bisa tiba-tiba lumpuh total. Yang pertama, dan ini yang paling kuat, adalah penyebaran tanggung jawab. Gini dia logikanya. Kalau cuma Anda sendiri yang lihat, otomatis Anda merasa 100% bertanggung jawab untuk bertindak. Tapi, begitu ada 10 orang lain di sana, tanggung jawab itu rasanya seperti diiris-iris dan dibagi-bagi. Anda cuma kebagian 10% aja. Dan di dalam kepala kita otomatis muncul suara-suara seperti ini. Pasti ada orang lain yang udah nelpon polisi. Atau pasti ada yang lebih dekat atau lebih jago buat nolong. Pemikiran ini wajar banget, sangat manusiawi, tapi di situasi darurat, pemikiran ini bisa jadi sangat fatal. Faktor kedua ini namanya ketidaktahuan majemuk. Ini lucu sekaligus menyeramkan. Jadi, kalau situasinya nggak jelas, ini beneran darurat atau cuma bercanda ya? Kita otomatis akan lirik kanan-kiri, lihat reaksi orang lain. Masalahnya, semua orang juga melakukan hal yang sama. Hasilnya, semua orang kelihatan tenang, padahal di dalam hati semua bingung. Kita jadi salah menyimpulkan, kayaknya aman-aman aja. Pikiran kita jadi begini. Kok yang lain santai-santai aja ya? Berarti ini bukan masalah serius. Malu kalau aku heboh sendiri. Akhirnya, terciptalah lingkaran setan. Semua orang diam karena melihat semua orang lain juga diam. Dan yang terakhir ini soal gengsi. Ketakutan akan evaluasi. Kita takut dihakimi. Takut salah menafsirkan situasi terus diketawain. Ngapain sih lo panik? Rasa takut kelihatan bodoh di depan umum ini ternyata bisa menjadi penghalang yang luar biasa kuat. Bahkan saat ada nyawa yang jadi taruhan. Oke, kita sudah kenal musuhnya. Kita sudah paham cara kerjanya di otak kita. Nah, sekarang bagian paling penting, bagaimana cara melawannya? Apa yang bisa kita lakukan untuk memecah efek ini? Ternyata ada strategi yang sangat jelas dan sederhana. Entah Anda yang jadi korban atau Anda yang jadi saksi. Kuncinya cuma 2, hilangkan keraguan dan tunjuk satu penang jawab. Kalau Anda yang butuh bantuan, jangan cuma teriak, tolong secara umum. Coba tunjuk langsung. Mas yang pakai baju merah, tolong saya, telepon ambulans sekarang. Kenapa ini sangat ampuh? Karena ini langsung memecahkan semua masalah tadi. Tanggung jawabnya 100% pindah ke si mas baju merah, perintahnya jelas dan gak ada lagi kebingungan. Nah sebaliknya, kalau Anda yang jadi saksi,
Kuncinya adalah jadilah penggerak pertama. Begitu ada satu orang saja yang bergerak, efeknya itu seperti domino. Yang lain hampir pasti akan ikut. Jadi tindakan Anda bukan cuma menolong korban, tapi Anda juga memberi lampu hijau bagi orang lain untuk ikut membantu. Anda yang memecahkan keheningan itu. Jadi intinya begini, pengetahuan ini bukan untuk menakut-nakuti atau membuat kita merasa buruk. Justru sebaliknya, ini adalah senjata. Ini adalah kekuatan yang bisa mengubah Anda dari sekedar penonton menjadi penolong. Pertanyaannya sekarang, lain kali Anda berada di situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan?